Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kurikulum merdeka dengan judul Mudahnya Memahami Kurikulum Merdeka. Saya membuat konten ini karena saya mengamati dari beberapa pelatihan, dari beberapa diskusi di Facebook, ternyata banyak teman-teman itu yang susah bagaimana memahami kurikulum merdeka. Mengapa susah? Itu barangkali belum tahu kerangka dasarnya atau garis-garis besarnya dari kurikulum merdeka. Nah, untuk itu saya membuat konten ini agar kita dengan mudah memahami kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka itu dalam kita memahami cukup satu gambar saja seperti ini ya. Nanti insya Allah setelah sobat pembelajar memperhatikan paparan saya, maka kita akan memahami dengan mudah seperti apa sih kurikulum merdeka itu. Oke, saya mulai ya. Hal yang prinsip dalam kurikulum merdeka itu adalah munculnya konsep atau prinsip profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini itu tidak muncul di kurikulum sebelumnya. Memang ada dulu yang disebut dengan PPK, penguatan pendidikan karakter di zamannya Pak Muhadjir ya. Sebelumnya juga ada yang namanya penumbuhan budi pekerti di zamannya Pak Anies Baswedan, dan di zaman SBY juga kita kenal yang namanya 18 karakter bangsa. Ini sebenarnya konsepnya mirip, tetapi dalam pelaksanaan pembelajarannya itu yang jauh berbeda. Kalau yang karakter-karakter yang dulu itu hanya dimasukkan ke dalam RPP, setelah itu actionnya itu tidak terlihat nyata. Tetapi di dalam kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila yang di dalamnya sebenarnya adalah karakter dan kompetensi, itu di dalam tataran pembelajaran itu actionnya jelas ya, actionnya jelas. Nanti saya jelaskan bagaimana action pembelajaran untuk menuju profil pelajar Pancasila. Oke, kita fokus kepada profil pelajar Pancasila ya. Kita sudah tahu bahwa mempunyai 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman kita, ini sering saya sebut, saya singkat, saya buat akronim makan roti manis, di mana ma ini saya ambil dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kan ini saya ambil dari berkebinekaan global, ro saya ambil dari bergotong royong, ti saya ambil dari kreatif, ma saya ambil dari mandiri, dan nis saya ambil dari bernalar kritis. Sehingga supaya gampang diingat, saya buat akronim makan roti manis. Inilah segala bentuk kegiatan, segala bentuk pembelajaran, muaranya atau tujuannya harus mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menuju ke profil pelajar Pancasila itu dapat didekati melalui 4 pendekatan atau 4 kegiatan atau 4 pembelajaran ya. Yang pertama adalah budaya sekolah yang saya taruh di paling atas. Yang kedua adalah ekstrakurikuler. Yang sebelah kiri saya taruh intrakurikuler. Yang sebelah kanan adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk budaya sekolah dan ekstrakurikuler ini konsepnya itu tidak jauh beda, boleh dikatakan sama persis dengan kurikulum 2013. Maka oleh karena itu tidak saya bahas secara detail karena ini tidak begitu urgen, tidak begitu signifikan perubahannya, boleh dikatakan sama. Nah, yang berbeda konsepnya itu adalah
intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diberikan alokasi yang jelas, alokasi yang sudah terpetakan. Misalkan kalau intrakurikuler itu diberikan alokasi waktu kurang lebih 70 sampai 80%. Nah, sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diberikan alokasi 20 sampai 30%. Nah, inilah bedanya dengan kurikulum sebelumnya, di mana untuk penguatan karakter di sini nanti malah karakter dan kompetensi, yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau yang dulu kurikulum lama itu tidak diberikan alokasi khusus. Nah, sekarang diberikan alokasi khusus sebanyak 20 sampai 30%. Nah, intrakurikuler ini pembelajaran biasa atau reguler yang ngajar seperti kurikulum 2013. Nah, basisnya itu adalah capaian pembelajaran, ya. Basisnya adalah capaian pembelajaran, atau boleh dikatakan ini konsepnya sama dengan kompetensi dasar atau KD pada kurikulum 2013. Esensinya sama, KD dan capaian pembelajaran sama. Keduanya adalah kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa yang berbasis mata pelajaran. Cuma bedanya capaian pembelajaran itu dalam perumusannya itu dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk narasi. Beda dengan kompetensi dasar, bentuknya adalah rinci bernomor, tapi pada hakikatnya sama saja. Nanti capaian pembelajaran kalau kita rinci ya menjadi seperti KD nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya capaian pembelajaran atau CP itu sama dengan KD pada kurikulum 2013. Nah, kemudian kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak berbasis capaian pembelajaran. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, supaya gampang saya sebut, saya singkat saja P5. P5 ini sama sekali tidak untuk mencapai capaian pembelajaran, tetapi berdasarkan tema, ya. Jadi berdasarkan tema. Jadi saya tegaskan bahwa intrakurikuler berdasarkan CP atau capaian pembelajaran, tapi kalau P5 itu berdasarkan tema. Temanya seperti apa? Jangan khawatir, jangan bingung. Temanya itu sudah disediakan oleh pemerintah sebanyak 7 tema untuk selain SMK, sedangkan SMK itu ada 8 tema yang disediakan. Kita tinggal pilih, kita tidak usah bingung pakai tema yang mana karena sudah disediakan, dan perlu diingat ini tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran. Ini yang sering salah paham, ya, sering salah paham. Pak, apa namanya proyek ini? Yang proyek ya, seperti apa maksudnya? Apa proyek berkaitan dengan fisika, proyek berkaitan dengan kimia atau STEM atau apa? Itu tidak sama sekali seperti itu, karena ini tidak berkaitan dengan mata pelajaran, tidak berkaitan dengan CP, berkaitan dengan tema yang disediakan khusus oleh pemerintah, gitu ya. Temanya apa saja? Misalkan ada 7 ya, saya sebutkan. Pertama adalah kewirausahaan, yang kedua adalah kearifan lokal, kemudian ada juga tentang kehidupan berkelanjutan, ada suara demokrasi, ada bangun jiwa dan raga, ada juga berrekayasa dengan teknologi. Inilah tema-tema yang disediakan oleh pemerintah. Jadi saya tegaskan bahwa P5 itu berdasarkan tema, tidak berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, kemudian sobat pembelajar sekalian, ya jangan khawatir nanti bagaimana kita mendapatkan tema. Ini sudah ada panduannya, yaitu panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kemudian untuk
untuk intrakurikuler itu juga tidak usah khawatir, ada panduannya, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen gitu ya. Nanti bagaimana kalau kita masih kesulitan? Jangan khawatir juga, nanti ada contoh-contohnya dokumen-dokumen yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Oke, saya lanjut ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini dokumennya itu ditetapkan oleh keputusan Kepala BSKAP nomor 009/KR/KR/2022 ya. Apa itu BSKAP? Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran itu ini mengalami perubahan beberapa kali, kalau tidak salah sampai 4 kali. Yang terakhir adalah keputusan Kepala BSKAP nomor 033/KR/KR/2022 gitu ya. Nah, untuk panduan semuanya ini, panduan intrakurikuler itu ada di buku atau e-book yang disediakan oleh pemerintah, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian untuk proyek, ada panduannya adalah panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan guru ketika mau mengajar? Seperti biasa dalam kurikulum sebelumnya, guru itu wajib membuat perangkat ajar ya. Kalau dulu ada namanya program tahunan, program semester, analisis materi pelajaran, silabus, apalagi RPP. Nah, sekarang guru hanya dituntut untuk membuat perangkat ajar berupa ATP dan modul ajar ya. Apa itu ATP? ATP itu ada alur dan tujuan pembelajaran. Nah, capaian tadi itu kan dalam bentuk kompetensi yang masih global, belum rinci, maka CP ini perlu dijabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Setelah dijabarkan menjadi tujuan-tujuan, diurutkan mana yang disampaikan pertama, mana disampaikan kedua, mana disampaikan yang terakhir. Itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana dibentuknya? Jangan khawatir, itu ada contohnya. Kemudian setelah kita berhasil membuat ATP, maka kita juga membuat yang namanya modul ajar. Modul ajar itu tidak usah bingung, tidak usah merasa susah. Modul ajar itu sebenarnya adalah RPP. Kalau dalam bahasa Inggris namanya lesson plan ya. Jadi yang namanya RPP ya tentu di sana ada komponen minimal, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen minimal 3 komponen. Boleh tidak lebih ya? Tentu boleh, itu namanya komponen minimal gitu ya. Kemudian untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berdasarkan tema. Dari tema yang dipilih nanti dibuat namanya modul proyek. Modul proyek ini ya seperti modul ajar ya, tetapi pembelajarannya bukan intra, pembelajarannya ada proyek. Namanya modul proyek nanti ini berupa perencanaan pembelajaran. Tentu di sana ya ada tujuannya seperti apa gitu kan, langkah-langkahnya seperti apa, pengukuran seperti apa, mirip dengan modul ajar atau mirip dengan RPP gitu. Nah, kemudian Bapak sekalian, dari gambar ini sebenarnya tidak banyak dokumen sebagai acuan Bapak Ibu untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Cukup Bapak Ibu pegang yang namanya dokumen profil pelajar Pancasila berdasarkan BSKAP 009. Ini untuk proyek atau untuk P5. Untuk intrakurikuler, Bapak Ibu cukup pelajari dokumen capaian pembelajaran yang diputuskan oleh Kepala BSKAP 003 gitu kan. Kemudian Bapak Ibu nanti bagaimana membuat ATP, baca panduan dan panduan pembelajaran dan asesmen. Bagaimana melaksanakan P5, baca panduan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Masih bingung? Jangan khawatir, semua ini ada contohnya gitu ya. Semua ada contohnya. Jadi Bapak Ibu secara garis besar dokumennya cuma 4 yang Bapak Ibu butuhkan ya. Pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah capaian pembelajaran, yang ketiga adalah panduan pembelajaran dan asesmen, yang terakhir adalah panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini 4 buah pokok dokumen yang harus Bapak Ibu pelajari. Tetapi kalau Bapak Ibu mau memperdalam, ya silahkan, ada sumber-sumber lain atau bahan-bahan untuk mempelajari kurikulum Merdeka dalam bentuk video. Misalkan Bapak Ibu bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar. Jadi saya tegaskan, Bapak Ibu ketika mau mengajar tidak usah repot, tidak usah bingung. Bapak Ibu cukup membuat yang namanya ATP dan modul ajar untuk intra, kemudian modul proyek untuk P5. Oke, sampai di sini sobat pembelajar, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.